Al-Quran itu keberkahannya tidak dibatasi dengan wafatnya Nabi SAW. Tapi Al-Qurannya dijaga oleh Allah abadi. Karena Qurannya abadi dan keberkahan melekat kepada Qurannya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabadikan keberkahan setiap lekat dengan Al-Quran. Orang-orang yang dekat dengan Al-Quran, dia akan mendapatkan bagian dari keberkahan itu. Jika Anda amalkan amalan ini, kalau dalam sholat, saya kerjakan sholat, saya dapatkan 5 keutamaan. Kalau saya hafalkan Quran, selain untuk menunjukkan Al-Quran terjaga dan ingat kita kepada Allah, apa keutamaan yang Allah berikan kepada para penghafal Quran? 1. Buka Quran surah ke-44 ayat 3 Ad-Dukhan. Inna anzalnahu fi, oh bukan Lailatul Qadar, bukan. Aduh, ya Allah, ampunilah dosa-dosa hamba-Mu ini ya Rabb. Kalau yang itu surah Al-Qadar, fi lailatin mubarakah. Nah, fi lailatin mubarakah, mubarakah. Nah, Al-Qadar belakangan nanti ya. Ya. Baik, sabar. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Inna, masih ingat? Masih ingat paparan saya di pertemuan yang lalu? Kalau ada inna, a-nya panjang, berarti itu gabungan antara inna pendek dan na. Masih ingat? Baik, inna pendek, harfu taukid wa nasbin, penegasan, penguatan, penanaman dalam jiwa. Tancapkan ke jiwamu dengan kuat. Saya tegaskan kata Allah. Nah, ta'zimun nafsi, untuk menunjuk keagungan pada diri atau menunjuk peristiwa yang penting. Penting, banyak keutamaannya. Seakan Allah ingin katakan, inna, hei, ingat ya, saya tegaskan pada kalian, tanamkan di setiap jiwa-jiwa kalian. Saya ingin sampaikan informasi yang sangat penting, agung, luar biasa. Anzalnahu, nah, kami turunkan Al-Quran dengan penuh keagungan, dahsyat, luar biasa. Kami turunkan Al-Quran itu fi lailatin mubarakah, di suatu malam yang penuh dengan keberkahan. Kita petikkan dulu malamnya. Saya ingin fokuskan pada kalimat mubarakahnya. Ini mubarakah asalnya dari kata baraka yubariku, mubarakatan, ada mubarak, ada mubarakah ya. Mubarak, Anda main ke Kudus, Anda temukan mubarak. Halus, manis, enak, jenang, mubarak. Nah, mubarak artinya yang mendapatkan berkah. Anda dapat berkah, Masya Allah, dapat berkah. Yang memberi berkah mubarik, Allah mubarik. Kalau terus diberi berkah, yubarik, Allah yubarik fik, Allah yubarik fik. Semoga Allah terus memberikan kepada Anda berkah, berkah, berkah. Diberkahi, mubarak, mubarak. Apa artinya berkah? Mubarak, yang diberkahi dapat berkah, barakah. Apa artinya barakah? Ziyadatul khair, bertambah kebaikan-kebaikan untuknya. Ziyadatul khair. Awas, ini agak dalam nih ya. Ziyadatul khair, bertambah kebaikan-kebaikan. Jadi kalau orang dapat berkah, itu kebaikannya bertambah. Misal ya, maaf sekali. Misal, Allah berkahi Anda di pakaian Anda. Maka ketika pakaian ini penuh berkah, maka pakaian ini hanya akan digunakan pada yang baik-baik saja. Dan bisa Anda terjaga dari maksiat. Maaf, begitu mengenakan pakaian ini, dorongannya ingin berbuat baik saja. Salat, baca Quran, menghafal, infak. Ya, nggak ada dorongan untuk berbuat maksiat. Itu kalau kendaraan berkah, nggak akan dipakai pada tempat maksiat tuh. Awas ya, kalau kendaraan Anda digunakan pada hal yang tidak disukai oleh Allah, berarti ada yang berkurang atau hilang keberkahan di dalamnya. Makanan begitu, ini makanan minuman. Kalau Anda makan, Anda minum, ada berkahnya, maka akan bertambah nilai kebaikannya. Jadi tenaga dia terserap ke dalam tubuh, kemudian banyak beraktivitas kebaikan, dipakai sholat, dipakai tahajud, pakai misalnya baca Quran, pakai sedekah, pakai perbuatan baik. Ini tandanya ada keberkahan dari makanan minuman yang kita konsumsi. Jelas? Nah, sekarang bagian terakhir, Anda mesti paham dulu teorinya. Kalau keberkahan itu bukan hanya Anda yang dapatkan, tapi menyebar ke lingkungan di sekitaran Anda. Anda yang mengerjakan amalan ini, tapi tiba-tiba anak Anda mendapatkan bagiannya,
Istri Anda mendapatkan bagiannya, suami Anda mendapatkan bagiannya. Terbawa di suasana itu, maka tambahkan tak di ujungnya. Mubarakah. Mubarakah. Ketika Allah mengatakan saya turunkan Al-Quran di malam yang penuh dengan keberkahan, yang paling menarik bukan hanya taknya menunjukkan kepada sifat dari kata lailah, mu'annas lagi, lailah mubarakah. Kalau lail mubarak, bukan cuma itu. Karena kaidah pertama mengatakan ketika disebutkan lailah berarti ada yang spesial di dalamnya. Di Quran itu ada lail, ada lailah, itu beda. Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili. Kenapa lail bukan lailah? Tapi ketika menurunkan Quran, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Lailatul qadri, lailatul mubarakah. Selalu menggunakan tak. Lailah. Taknya menunjukkan sifat keistimewaan, bahwa di malam itu ada yang istimewa. Kemudian menggunakan mubarakah. Kenapa ada tak di ujungnya? Dalam ilmu nahwu betul, itu sifat naat dengan man'ut, sifat dengan mausuf. Tapi kalau Anda baca dengan tafsirnya, bukan sekedar sifat mausuf. Allah ingin katakan, di malam itu saya turunkan Quran penuh dengan berkah, dan keberkahan itu bisa mengalir ke lingkungan sekitarannya. Makanya ketika Allah turunkan Quran, siapapun yang mendapatkannya, maka dia mendapatkan keutamaan. Lihat baik-baik ya. Quran turun di satu malam, malamnya berkah, tiba-tiba malam itu berubah jadi Lailatul Qadar. Alhamdulillah. Mau bersin mau tidak, tetap Lailatul Qadar. Apa keutamaannya? Ibadah di malam itu nilainya lebih daripada 1000 bulan. Malam itu, malamnya penuh keberkahan. Jumat waktunya, begitu turun Jumat berubah jadi Sayyidul Ayyam, pemimpin setiap hari, penghulu hari. Turunnya di bulannya Ramadan. Begitu turun di bulan Ramadan, maka Ramadan berubah status jadi Sayyidus Syuhur, pemimpin dari semua bulan. Turunnya lewat mana? Malaikat Jibril, naik status malaikat Jibril di Sayyidul Malaikah, pemimpin para malaikat. Padahal zaman Nabi Musa, itu yang paling dekat dengan Rasulnya, malaikat maut. Malaikat maut. Tapi begitu zaman Nabi Muhammad SAW turun Quran pada malaikat Jibril, berubah status jadi Sayyidul Malaikah. Saya tanya pada Anda, turunnya lewat Nabi siapa? Nabi Muhammad, maka naik pangkat, naik status jadi Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Saya tanya, pertama kali turun Al-Quran di mana? Di Arab. Betul. Betul ya. Betul, nggak apa-apa, betul. Ya, kalau bilang Bekasi kan kejauhan gitu ya. Wah. Arab. Cuman Arab banyak. Turunnya di mana? Di Mekah. Perhatikan, begitu turun di Mekah, maka Mekah mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Berubah drastis kemudian keadaannya dari yang tadinya kotor, jorok, banyak keburukan, banyak kriminal, banyak macam-macam, banyak yang mabuk. Begitu turun Al-Quran, dirubah oleh Allah semuanya. Turun keberkahan, datang segala hal yang tidak ada di situ, bahkan datang. Kotanya gersang, bebatuannya lekat sekali, lekat, kuat batunya, ikatannya kuat. Makanya nanti di geologi, ya, kalau batu ikatannya kuat dan sebagainya, di dalamnya ada mineral apalagi minyak, maka flat yang terjadi. Ditutup tuh, sehingga dia menyebar kemana-mana. Nggak ke dalam tuh, tapi ngeluas kayak kolam, kayak danau. Di Anda bor di sini keluar minyak, Anda bor di sini keluar minyak. Bahkan ada iklan di Arab itu begitu main golf, yang golf di padang pasir. Begitu kena, nggak kena bolanya, kenanya pasirnya, yang keluar minyak. Saya waktu di Timur Tengah tuh ada orang bikin iklan begitu. Ya kering, batunya ikatannya kuat bener, kuat. Tanam sesuatu tuh susah tumbuh, kering, kerontang, nggak muncul tumbuhan, nggak ada. Kok bisa tumbuhannya nggak ada, pepayanya ada? Kok bisa pohon pisangnya nggak ada, pisangnya ada? Kok bisa pohon apelnya nggak ada, apelnya ada? Kok bisa pohon jeruknya nggak ada, jeruknya ada? Coba Anda bayangkan, kebayang nggak? Enggak. Tuh. Gimana bisa dibayanginnya? Nggak ada pohon, ya buahnya ada. Bahkan bisa numpuk di situ, datang keberkahan. Yang paling dahsyat, keberkahannya meluas. Bukan hanya mendatangkan yang tidak ada jadi ada, bahkan merubah keadaan penduduknya dari jahiliyah. Begitu jahiliyah turun Al-Quran, di dalamnya dirubah oleh Allah. Masih ingat barakah artinya apa? Ziyadatul. Lihat sini, barakah ziyadatul khair. Jadi kalau orang-orang mendapatkan keberkahan, maka datang khair. Umat jahiliyah turun Quran, di Quran ada keberkahan, dirubah dari jahiliyah
Umat jahiliyah. Maka dirubah oleh Al-Quran langsung. Begitu datang Quran, berubah sikap. Jadi tawadhu, jadi penyayang, jadi perangkul, jadi lembut, jadi macam-macam. Bertambah keberkahan. Berkah, ziyadatul khair. Umat jahiliyah berubah status. Naik khairnya, dilekatkan pada umatnya, dibuang jahiliyahnya. Maka muncul kalimat khairu ummah. Lihat Quran surah ketiga Ali Imran, ayat 110. Paling kiri sebelah atas. Kuntum khairu ummah. Khairnya yang muncul. Nah sekarang Nabi hijrah kemana dari Mekah? Madinah. Begitu hijrah ke Madinah, jangan dikira namanya Madinah, awalnya Yathrib. Yathrib itu kotor, jorok, becek, Yathrib. Pindah Nabi ke sana hijrah, Al-Quran turun di situ, turun disebut Madaniyah, keberkahan datang ke situ. Tiba-tiba cahaya muncul, yang kotor jadi bersih, yang jorok jadi rapi, yang tertinggal jadi maju, berubah nama, cahaya muncul, namanya pindah ke kota bahasa Arab Madinah, penuh dengan cahaya kebaikan, munawwarah, maka dikenal sampai sekarang Madinah munawwarah. Jadi Al-Quran itu turun dimanapun, ada dalam suasana apapun, di tempatnya, waktunya, bahkan orangnya, maka dia akan naik status di hadapan Allah, mendapatkan keberkahan. Maka muncullah kebaikan-kebaikan pada dirinya dan lingkungan sekitarannya. Nabi yang dapat Qur'annya, semekah dapat bagian kebaikannya. Nabi yang dapat Qur'annya, kota Madinah berubah jadi kebaikan. Nabi yang dapat Qur'annya, waktunya kemudian jadi berkah di dalamnya. Dan sifatnya, beruntungnya kita, Al-Quran itu keberkahannya tidak dibatasi dengan wafatnya Nabi SAW. Nabinya wafat tidak abadi, tapi Al-Qurannya dijaga oleh Allah abadi. Karena itu, karena Qur'annya abadi dan keberkahan melekat kepada Qur'annya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengabadikan keberkahan setiap lekat dengan Al-Quran. Maka orang-orang yang dekat dengan Al-Quran, dia akan mendapatkan bagian dari keberkahan itu. Maka dari itu ketika Allah mengatakan Lailah Mubarakah, bukan sekedar bayangkan turun di malam penuh keberkahan. Artinya saat Quran itu diturunkan kepada Anda dan Anda menjadi bagian dari ahli Quran, maka Anda akan mendapatkan bagian dari keberkahan itu.